Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat matematika, kita lanjutkan pembahasan tentang persamaan garis lurus. Untuk kali ini adalah menentukan rumus persamaan garis lurus sebagai sarana pembelajaran jarak jauh kelas 8 pertemuan ke-10. Menemukan rumus persamaan garis lurus, sobat matematika bisa cermati pada gambar. Di situ nampak garis PQ dengan P berkoordinat x1, y1 dan G-nya x, y. Rumus menentukan gradien garis PQ yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya yang melalui titik x1, y1 dan x, y adalah M sama dengan y dikurangi y1 per x dikurangi x1. Kemudian dari rumus gradien ini M itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu menjadi M per 1. Kemudian bentuk ini kita gunakan perkalian silang, sehingga M dikalikan X dikurangi X1, 1 dikalikan Y dikurangi Y1. Proses ini ke langkah selanjutnya itu adalah perkalian silang. Maka setelah dikalikan akan didapatkan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Bentuk terakhir ini dinamakan sebagai persamaan garis lurus yang melalui titik x1, y1 dan bergradien M. Selanjutnya, menemukan rumus persamaan garis lurus. Dari penjelasan itu dapat disimpulkan adalah garis lurus melalui titik x1, y1 dan bergradien M dirumuskan menjadi y dikurangi y1 sama dengan M dikalikan x dikurangi x1. Kita lanjutkan contoh. Tentukan persamaan garis lurus dengan gradien negatif 2 dan melalui titik 3,1. Cara pertama yang kita gunakan untuk menemukan persamaan garis lurus ini adalah dengan menggunakan pendekatan rumus gradien, yaitu yang melalui x, y dan a, b. Dalam hal ini gradiennya adalah y dikurangi b per x dikurangi a. Dengan memperhatikan soal ini, maka nilai a adalah 3, B adalah 1 dan M adalah negatif 2. Kemudian dari nilai A, B, dan M ini kita isikan ke rumus gradien. Diperoleh negatif 2 sama dengan Y dikurangi 1 per X dikurangi 3. Kemudian kita kalikan silang. Negatif 2 dikalikan X dikurangi 3 sama dengan, ini tadi negatif 2 itu nya per 1, berarti 1 dikali Y dikurangi 1. Kemudian yang di ruas kiri ini kita menggunakan pendekatan perkalian bentuk aljabar, yaitu negatif 2 kali X, itu hasilnya adalah negatif 2X. Negatif 2 dikalikan negatif 3 itu hasilnya positif 6 sama dengan Y dikurangi 1. Kemudian kita kumpulkan negatif 2X ditambah 6 ditambah 1 sama dengan Y. Ini ruas kanan adalah dikurangi 1, biar menjadi 0 maka harus ditambah 1. Karena di ruas kanan tambah 1 berarti ruas kiri juga ditambah 1 sehingga didapatkan ditambah 1 ini. Kemudian kita sederhanakan, negatif 2X ditambah 7 sama dengan Y, atau kita balik penulisannya, Y sama dengan negatif 2X ditambah 7. Cara yang kedua dengan menggunakan pendekatan rumus yang sudah dibahas pada awal video, yaitu persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik x1, y1.
persamaan garis lurusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Dengan memperhatikan soal, maka X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 1, dan M-nya adalah negatif 2. Kemudian nilai X1, Y1, dan M ini kita isikan ke rumus persamaan garis lurus itu. Didapat Y dikurangi 1 sama dengan negatif 2 dikalikan X dikurangi 3. Yang ruas kanan kemudian kita kalikan dengan menggunakan pendekatan perkalian bentuk aljabar. Didapatkan Y dikurangi 1 sama dengan negatif 2X ditambah 6. Kemudian yang ruas kiri ini dikurangi 1, biar menjadi 0 maka harus ditambah 1. Yang ruas kanan juga harus ditambah 1. Berarti didapatkan Y sama dengan negatif 2X ditambah 6 ditambah 1. Y sama dengan negatif 2X ditambah 7. Dengan membandingkan cara ke-1 dan cara kedua, ternyata hasilnya sama. Persamaan garis lurus melalui dua titik. Misalnya garis itu melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka persamaan garis lurus dapat dilakukan dengan cara 1. Menentukan gradien garis, yaitu menggunakan rumus. Yang kedua, menentukan persamaan garis dengan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Misalnya dua garis itu melalui X1, Y1 dan X2, Y2, maka M-nya sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian kita isikan Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. M-nya diganti dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Didapat Y dikurangi Y1 sama dengan Y2 per Y1 per X2 dikurangi X1 dikalikan X dikurangi X1. Kemudian dari bentuk ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ini sebenarnya rumus persamaan garis yang melalui dua buah titik. Sebagai contoh, tentukan persamaan garis lurus melalui titik negatif 2,3 dan 1,4. Dalam hal ini melalui dua titik itu kita simbolkan X1, Y1 sama dengan negatif 2,3, berarti X1 sama dengan negatif 2 dan Y1 sama dengan 3. Kemudian yang X2, Y2 sama dengan 1,4, X2 nya adalah 1 dan Y2 nya adalah 4. Gradien garis tersebut dengan menggunakan rumus Y2 min Y1 per X2 min X1 didapat 4 dikurangi 3 per 1 dikurangi negatif 2 sama dengan 1 per 3. Kemudian kita masukkan ke persamaan garis lurus. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Y dikurangi 3 sama dengan M-nya tadi adalah sepertiga dikalikan X dikurangi min X min 2. Berarti didapat Y dikurangi 3 sama dengan sepertiga dikalikan X ditambah 2. Kemudian kita sederhanakan, didapatkan bahwa Y sama dengan sepertiga X ditambah 11 per 3. Agar tidak terdapat pecahan, maka kedua ruas dikalikan dengan 3, didapatkan 3Y sama dengan X ditambah 11. Kemudian salah satu ruas kita ubah jadi 0, maka X dikurangi 3Y ditambah 11 sama dengan 0. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus melalui dua buah titik. Masih sama, X1 nya negatif 2, Y1 nya 3, kemudian X2 nya 1 dan Y2 nya 4. Kita pakai rumus Y dikurangi Y1 per
Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kemudian kita isikan Y dikurangi 3 per 4 dikurangi 3 sama dengan X dikurangi negatif 2 per 1 dikurangi negatif 2. Y dikurangi 3 per 1 sama dengan, nah ini ada pengurangan dengan bilangan negatif, maka berubah menjadi penjumlahan, sehingga X dikurangi negatif 2 berubah menjadi X ditambah 2 per 1 ditambah 2. Kemudian Y per negatif Y min 3 per 1 sama dengan X plus 2 per 3. Kemudian kita kalikan silang, 3 dikalikan Y min 3 sama dengan 1 dikalikan X plus 2. Perkalian bentuk aljabar, 3Y dikurangi 9 sama dengan X ditambah 2, X dikurangi 3Y ditambah 2 ditambah 9 sama dengan 0, didapatkan X dikurangi 3Y ditambah 11 sama dengan 0. Cara ke-1 dan cara kedua menghasilkan persamaan garis yang sama. Berarti sobat matematika, ketika menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik, dapat dipergunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1, atau cara yang kedua menggunakan rumus Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kemudian menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pusat dan X1, Y1. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, kemudian ada sebuah garis melalui titik pusat yaitu 0,0 dan titik P, A, B. Kemudian kita tentukan gradien garisnya, M sama dengan Y1 dikurangi 0 per X1 dikurangi 0 sama dengan Y1 per X1. Kemudian gradien kita masukkan ke persamaan garis, Y dikurangi 0 sama dengan Y1 per X1 dikalikan X dikurangi 0, didapatkan Y sama dengan Y1 per X1 dikalikan X, Y sama dengan Y1 per X1 X. Sobat matematika, jika garisnya itu melalui titik A, B, berarti persamaan garisnya Y sama dengan B per A X. Kemudian persamaan garis lurus yang diketahui gambar, berarti kita akan menentukan persamaan garis lurus jika gambarnya itu diketahui. Langkah yang digunakan adalah yang pertama, identifikasi titik-titik yang dilalui garis. Artinya bahwa sobat matematika harus menentukan titik-titik yang dilalui garis tersebut. Yang kedua, identifikasi gradien garis jika ada. Artinya jika garis itu diketahui gradien, maka sobat matematika langsung menggunakan gradiennya. Yang ketiga, menyusun persamaan garis berdasarkan rumus yang ada. Jadi kita tinggal menggunakan rumus persamaan garis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebagai contoh, sobat matematika cermati pada gambar ini ada sebuah garis melalui titik P dan Q. Garis ini memotong sumbu Y di titik P dengan ordinat 4. Kemudian garis itu memotong sumbu X di titik Q melalui absis 3. Dalam hal ini berarti koordinat titik P adalah 0,4 dan titik Q 3,0. Kemudian kita tentukan gradiennya, 4 dikurangi 0 per 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 4 per 3. Jadi gradiennya atau M-nya sudah didapatkan negatif 4 per 3. Kemudian ditentukan persamaan garisnya, Y dikurangi 4 sama dengan M dikalikan X dikurangi 0. Dalam hal ini X1 Y1 yang dipakai adalah 0,4. Sobat matematika nanti bisa mencoba kalau X1 Y1 nya dipakai yang 3,0 apakah hasilnya sama. Kemudian digantikan Y dikurangi 4 sama dengan M nya tadi negatif 4 per 3 X, karena X dikurangi 0 itu adalah X. Kemudian bentuk
persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif 4/3X ditambah 4. Ini adalah bentuk implisit. Kemudian kalau kedua ruas dikalikan dengan 3, didapatkan 3Y sama dengan 3 dikalikan negatif 4/3X ditambah 4. Kemudian 3Y sama dengan negatif 4X ditambah 12. Kita ubah ke bentuk eksplisit menjadi 4X dikurangi 3Y dikurangi 12 sama dengan 0. Demikian sobat matematika yang bisa kita bahas kali ini. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.